Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marda Muafan dengan NIM 212410103053 dari Prodi Informatika. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem basis data, yaitu tentang where dan fungsi agregat. Jadi ini untuk soalnya yang sudah ditentukan oleh dosen, yaitu yang pertama di sini. Soal yang pertama yaitu where column string dan numeric. Dan yang B will card dan left. Yang C where kolom bertipe tanggal. Dan yang kelima, yang E and. Dan yang nomor F gabungan antara and dan or. Nah, langsung saja kita yang A. Di sini kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, kita lihat. Nah, di sini akan saya buka untuk name-nya itu. Kita bisa lihat codingannya terlebih dahulu di sini. Jadi di sini yang A where column string dan numeric. Jadi yang tadi kan diminta untuk menampilkan apa? Menampilkan customer. Nah, jadi di sini terdapat select from customer where country Brazil. Nah, jadi nantinya itu akan muncul tampilan customer yang berasal dari Brazil. Nah, kita bisa run terlebih dahulu untuk yang ini. Bisa run. Nah, jadi di sini akan muncul terdapat customer ID, company name, contact title, address, city, and nah ini jadi yang berasal dari Brazil. Jadi di sini akan muncul. Nah, selanjutnya soal yang selanjutnya yaitu di sini kita diminta untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Langsung saja kita bisa langsung run select from product where discontinue. Jadi kita diminta untuk menampilkan produk yang di mana produk itu tidak diproduksi lagi. Nah, kita langsung run saja. Nah, di sini bisa lihat produk ID, produk name, supplier, kategori, quantity, unit price, dan juga unit box. Ini akan muncul semua. Nah, di sini kan discontinue satu. Nah, di sini satu semua. Nah. Selanjutnya, yang nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi langsung saja kita ke kodenya, yaitu di sini terdapat select customer ID, company name, address, nah city, country as alamat lengkap, from customer, where country Kanada, di mana negara Kanada. Nah, jadi yang berasal dari luar Kanada. Kita bisa run. Nah, jadi di sini akan muncul alamat lengkap, ID, nama perusahaan, dan alamat lengkap yang berasal dari luar Kanada. Kita bisa lihat di ini, customer ID, kemudian name, alamat lengkap. Dan yang B, kita diminta untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Kita langsung saja, yang B, will card and live. Di sini select from supplier where company name alike ini LTD. Kita langsung saja run terlebih dahulu dan kita lihat hasilnya. Dan akan muncul supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Dan selanjutnya kita diminta yang nomor 7 tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Kita kembali ke codingannya. Di sini akan menampilkan select from employee where left first name last name. Kita langsung saja run. Nah, di sini akan muncul apa? Yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, seperti ini. Dan yang nomor 8, tampilkan supplier yang huruf depannya company name dan contact name-nya sama. Dan kita coba yang company name sama contact name-nya itu sama. Nah, ini select from supplier where left company name sama dengan contact name. Kita langsung saja run. Nah, ini. Jadi antara company name dan contact name-nya itu sama-sama M. Dan untuk yang C, yaitu soal yang C, where kolom bertipe tanggal. Di sini kita diminta untuk menampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Dan yang nomor 5, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk yang pertama,
yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Kita bisa lihat langsung yang masuk setelah 10 Desember. Nah, jadi select from employee where her date. Nah, ini 10 Desember 1992. Kita langsung saja run. Nah, di sini akan muncul. Dan yang kedua itu select from order, yang dimana yang tadi itu diminta jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Kita langsung saja run. Nah, di sini akan muncul yang pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, ini. Dan untuk yang D ini yaitu yang OR, kita diminta untuk menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Kita langsung saja select from product where discontinue 1 our units in stock sama dengan 0. Nah, kita langsung saja run. Di sini akan muncul. Jadi discontinue-nya 1, unit in our stock itu 0. Nah, yang selanjutnya, soal selanjutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, ini. Jadi select product where pre-order level kurang dari 10 atau unit in stock lebih besar dari 100. Nah, langsung saja kita run. Nah, jadi di sini akan muncul. Dan yang selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Nah, jadi di sini select from employee where city in London, Seattle, and Tacoma. Kita langsung run saja. Nah, di sini akan muncul yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Seperti di bawah ini. Nah, ini terdapat Seattle, Tacoma, London, Seattle, London. Nah, untuk yang E. Untuk yang E ini kita diminta untuk tampilkan order yang terdiri setelah 25 Desember yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, dan yang keenam, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Tampilkan produk yang ID genapnya dan harganya di atas ini $5 dan tampilkan produk yang harganya $5 sampai 10 gunakan Bitcoin. Nah, kita bisa langsung saja run. Yang E, untuk yang pertama yang ini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang discontinue stoknya lebih dari 0, ini kita langsung saja run. Nah, di sini akan muncul yang lebih dari 0. Dan yang ini tampilkan produk yang ID genapnya yang harganya di atas $5. Ini. Jadi select from product where unit price lebih besar dari 5. Nah, seperti ini. Dan yang ini nomor tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10 gunakan Bitcoin. Ini Bitcoin 5 sampai 10. Kita langsung saja run. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir yaitu yang gabungan and or. Jadi di sini kita diminta untuk tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Langsung saja kita run. Jadi select from order where order date ini 25. Nah, between 20 sampai 30. Langsung saja kita run. Nah, di sini akan muncul. Nah, yang selanjutnya saya diminta untuk menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember sampai 25 Desember 1997. Jadi selisih 1 tahun. Langsung saja ke codingannya itu bisa kita langsung run. Ya, jadi select from order where ship country in Brazil, Italy, and record date between 25 Desember 1996 dan ini sampai 1997. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul. Nah, seperti dua ini. Dan yang terakhir, di sini kita diminta untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, kita langsung saja. Di sini terdapat select from employee where city in Seattle, New York, and extract year from at now. Jadi birth date between 50 sampai 60. Jadi kita diminta untuk menampilkan
employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Langsung saja kita run ini. Nah, sini akan muncul. Nah, mungkin seperti itu. Yang ini yang terakhir yaitu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan ini merupakan tugas dari sistem basis data yaitu where dan fungsi agregat. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.